Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa STIT semester 5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah evaluasi pembelajaran hari ini Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Ustadz akan menjelaskan bagaimana kita membuat soal dalam bentuk HOTS ya. Dalam bentuk HOTS yaitu high order thinking, bagaimana setiap peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis ya, untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah ya, mengembangkan pemikirannya. Nah, untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana peran dari kata kerja operasional yang nanti akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, jadi ini kalian bisa lihat di grup mata kuliah. Ustadz sudah pernah mengirimkan KKO ya, kata kerja operasional, dari mulai kata kerja operasional sikap, kemudian pengetahuan, dan kata kerja operasional keterampilan. Tapi sebelumnya ya, jadi pendalaman ya, sebagaimana kita mahasiswa harus lebih paham sebetulnya ya, asal usulnya kenapa sih harus memakai kata kerja operasional. Nah, ini adalah kesepakatan dari para yang berkecimpung dalam pendidikan ya. Kita mengenal bahwa dulu itu ada namanya seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, namanya Benjamin Bloom ya, Benjamin Bloom. Dia itu membuat suatu klasifikasi. Nah, ini yang kita lihat bersama ini ya, berdasarkan urutan keterampilan berpikir ya, dalam suatu proses yang semakin lama ya, generasi ini semakin tinggi tingkatannya. Nah, kemudian konsep ini disempurnakan kembali oleh muridnya ya, muridnya Bloom yang yang dikenal itu namanya itu dulu Anderson ya. Jadi dulu ini namanya ini disebutnya taksonomi ya, taksonomi Bloom. Nah, kemudian nggak cukup itu ya, mengalami update lagi, pembaharuan lagi oleh muridnya yaitu Anderson. Nah, setelah itu revisi lagi tahun 2001 ya, oleh Cartwell, seorang ahli psikolog juga sama ya. Nah, kenapa direvisi lagi? Karena ingin menyesuaikan dalam keadaan zaman ya, atau kemajuan zaman saat ini. Nah, kita mengetahui bahwasanya abad 21 ini ya, kita peserta didik ini diarahkan untuk bisa berpikir kritis ya, yang pertama. Yang kedua adalah berpikir kreatif ya, yang ketiga adalah komunikasi, serta yang terakhir ini adalah kolaborasi ya. Nah, itu tujuan utama mengapa taksonomi ini dibutuhkan ya, kata kerja ini dibutuhkan. Nah, untuk itu ya kita harus pahami dulu ya. Nah, di sini ada Ustadz menuliskan KKO sikap ya. Kata kerja operasional sikap. Nah, sikap itu kita tahu ya, namanya ya, nama lainnya adalah aspek afektif ya, afektif. Jadi ingat tuh, sikap itu afektif. Kemudian diberikan simbol A ya, diberikan simbol A. Nah, kemudian pengetahuan, kalau pengetahuan itu ini kognitif ya. Kalau misalkan tadi sikap afektif, pengetahuan adalah kognitif. Kemudian diberikan simbol ya, diberikan simbolnya adalah C ya. Simbol C. C itu inisial dari kognitif ya, kognitif. Kemudian keterampilan. Nah, ini
adalah psikomotorik, ya. Psikomotorik. Nah, atau yang kita kenal dengan simbol P, ya, simbol P. Nah, ini kita harus mengerti dulu, ya. Sikap afektif A, ya. A ini diambil dari ini, A, afektif. Kemudian pengetahuan kognitif, ya, C, ya. Kemudian KKO keterampilan P, ya, psikomotorik. Nah, ini 3 ranah ini yang memang harus kita pahami bersama, ya. Nah, jika kita ingin membuat soal yang bersifat HOTS, ya, high order thinking, nah kita buka, ya, kita coba buka KKO dari ranah kognitif dulu. Nah, bahwasanya kita harus tahu dulu, ya, kalau Ustadz kan pernah menyampaikan ada LOTS, ada HOTS, ya. Kalau LOTS itu low order thinking skill. Nah, itu mungkin, ya, itu mungkin zaman dulu itu sering menggunakan, tapi sekarang ini karena tuntutan, ya, cara berpikir juga berkembang dari peserta didik, maka direvisi ulanglah taksonomi itu sampai kepada bagaimana kerangka berpikir anak itu, ya, bisa mencapai pemikiran tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOTS, ya, HOTS. Nah, kata kerja HOTS itu jadi gini, ya, di sini terbagi ada 6, ya, ada 6 kolom, ya. Yang pertama kita sebut, ya, C1 mengingat. Ya, C1 mengingat. Yang kedua C2, nah, ini memahami. Kemudian yang ketiga adalah C3, ya, mengaplikasikan. Nah, keempat C4 maksudnya, ya, menganalisis, C5 mengevaluasi, kemudian C6 mencipta atau mengkreasi. Nah, kita harus kenal dulu, ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat soal, ya, membuat soal yang bersifat HOTS, kita harus mengetahui dulu mana itu C1, C2, C3, C4, C5, C6, ya. Karena beda, ya, kalau C1, C2, C3, nah, itu biasanya kata kerja operasional ini digunakan dalam pembuatan soal HOTS, ya. LOTS, maaf. Kata kerja operasional ini digunakan dalam soal LOTS, ya, low order thinking skill. Ya. Kalau ini di sini C4, C5, C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, mencipta, inilah yang digunakan dalam pembuatan soal HOTS, ya, dalam pengembangan soal HOTS. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat, ya, kompetensi dasar, ya, kan kita udah tahu, ya, itu istilah kompetensi dasar yang sudah berulang kali Ustadz jelaskan. Nah, lihat di situ kata kerja operasional yang ada di dalam KD-nya. Misalkan KD-nya itu ada menganalisis, berarti dia sudah masuk ke dalam ranah C4, ya. Nah, ketika dia sudah tahu, ya, bahwa menganalisis itu C4, nah, KD itu bisa dikembangkan dalam pembuatan soal HOTS. Nah, selama ini kan kita belum, ya. Waktu kemarin itu kita baru mencoba membuat soal pilihan ganda, tapi biasa, ya, sesuai dengan KD aja biasa. Nah, ada yang membuat soalnya Ustadz lihat saat itu ada yang LOTS, ya, ada HOTS. Nah, mungkin kalian belum paham asal menuliskan soal saja, ya. Nah, tapi sekarang kita dituntut untuk membuat soal HOTS. Bagaimana? Nah, kita lihat dulu KD-nya. Pilih KD, ya, pilih KD, nanti kalian bisa cek sendiri, ya. KD yang memang di situ ada kata kerja operasionalnya dari C4, C5, C6, ya. C4, C5, C6 yaitu dari menganalisis, mengevaluasi, mencipta, ya. Nah, itu kita lihat KD-nya, kemudian kita kembangkan dalam soal HOTS. Nah, gitu, ya. Nah, yang sebelumnya penilaian diri, nah, itu kan penilaian otentik, ya, penilaian diri, observasi, ya, itu penilaian otentik.
Nah, sekarang nanti kita akan masuk kepada soal ya, pembuatan soal HOTS. Jadi kita harus mengerti dulu ini ya. Nah, high order thinking itu betul-betul sangat butuhkan ya, sangat dibutuhkan karena memang sesuai dengan kurikulum 2013 ini ya. Student center ya, disebutnya student center kan kurikulum 2013. Jadi murid adalah pusatnya. Bagaimana seorang guru itu hanya sebagai fasilitator yang lebih aktif di kelas itu murid ya. Supaya apa, mereka itu berpikir kritis ya. Ketika kita memberikan satu soal yang mana mereka itu membuat mereka tuh berpikir terus ya, berpikir memecahkan masalah. Kemudian kreatif ya, bagaimana soal itu menjadi stimulus buat peserta didik untuk melahirkan kreativitas mereka. Kemudian di situ juga komunikasi ya karena student center ya, karena memusatkan pada peserta didik. Nah, otomatis mereka itu saling maksimal bersosialisasi ya, banyak bertanya. Nah, sehingga melatih public speaking mereka ya, komunikasi mereka antar teman, antar guru. Nah, ini bagus ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kolaborasi ya, sehingga mereka itu dikelompokkan ya, supaya bisa bersosialisasi ya, tidak ada setiap peserta didik itu dari masing-masing itu bangga misalkan terhadap dirinya sendiri karena dia yang lebih tahu. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi bisa berbagi bersama yang lainnya. Nah, itulah fungsi daripada soal HOTS itu sendiri ya. Jadi itu kita pahami dulu. Nah, jadi yang di sini ada banyak itu ya, kata-kata yang ada menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi. Nah, ini dari ranah C4 ini misalkan gitu ya. Nah, ini dari kata kerja operasional yang kita dapatkan dari KD-nya ya. Nah, kita kembangkan menjadi soal begitu ya. Nah, kemudian kita juga kan mengenal ini kan intinya tujuannya ini membuat HOTS. Jadi kita harus memang lebih utama fokusnya kepada ranah kognitif dulu ya. Pada ranah C4, 5 dan 6 itu ya. Nah, untuk ini nanti kita bahas ya, KKO sikap dan KKO keterampilan. Yang pasti kita mengetahui dulu bagaimana kita membuat soal ya, fokusnya pada ranah kognitif dulu ya, C4, C5 dan C6 gitu. Nah, nanti kalau misalkan ingin membuat soal yang berhubungan dengan sikap ya, melahirkan sikap seorang anak ya, kita lihat misalkan di KD-nya di sini ya, dalam KKO sikap ya. Nah, dalam KD-nya misalkan apa di situ? Memiliki perilaku jujur misalkan ya. Kita lihat di sini ya. Ada tidak yang pas kata kerja operasionalnya misalkan ya. Kata kerja operasional dengan KD tersebut ya. Kan KD itu gini. KD itu kan uraian daripada KI ya, yang Ustadz pernah kirimkan. Kalau kalian lihat di situ ada contoh analisis SKL KI KD ya, itu ada KI-nya. KI misalkan KI sikap spiritualnya, pasti di situ ada KD-nya ya. Kemudian KI sikap sosialnya, pasti di situ ada KD-nya. Nah, penggunaannya ya, kita bisa melihatnya dari KD yang lahir dari KI sikap itu ya di sini ya. Lihat ya, apakah dia termasuk dari A1? Nah, A1 itu menerima gitu kan. Apakah dia A2 menanggapi? Apa dia A3 menilai? Atau A4 menghayati? Atau A5 mengamalkan? Nah, itu sama konsepnya seperti tadi
ya, ranah pengetahuan kognitif. Kalau kognitif ya kita berikan simbol C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk HOTS-nya hanya C4, C5, dan C6 gitu ya. Nah, kalau sikap kan tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur, sehingga ya kita hanya mengetahui saja ini ranahnya masuknya kemana. Ya, si KD dari misalkan KD 1.1 misalkan ya dari KI sikap. Nah, ini lihat KD-nya. Dia KD-nya itu apakah dia masuk ke A1, A2, A3, A4 atau A5 gitu ya. Nah, kemudian sama halnya juga dengan KKO keterampilan ya. Bagaimana dalam KD keterampilannya itu ya, dari KD keterampilan yang lahir dari KI 4 ya, KI 4 ya, keterampilan. Nah, itu bagaimana kita melihat KD-nya, apakah dia termasuk daripada P1 ya, menirukan, atau P2 memanipulasi ya, atau P3 ya, pengalamiahan, atau P4 artikulasi. Nah, ini kita bisa ya, kita bisa lihat ya dari tiap KD hanya untuk mengecek KD-nya saja. Nah, tapi untuk pembuatan soal dari HOTS itu sendiri ya, kita fokuskan kepada KKO pengetahuan ini ya, kata kerja operasional pengetahuan ya, yaitu kita ambil dari C4, C5, dan C6 ya, begitu.